Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Masih ingat kemarin Ibu sudah memberikan beberapa cara agar kalian lebih mudah memahami operasi bilangan bulat, terutama untuk penjumlahan dan pengurangan, ya, di mana sebenarnya konsep ini bukanlah konsep yang mutlak betul, akan tetapi ini akan mempermudah kalian dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, ingat bahwa setiap bilangan negatif itu diibaratkan dengan hutang. Ya, kemudian yang kedua, setiap bilangan positif itu diibaratkan dengan harta. Dan hukum hutang itu harus dibayar apabila kita masih punya harta, ya. Jadi setiap bilangan positif nanti akan membayar atau menutupi bilangan negatif, ya. Sebenarnya konsep ini tidak selalu betul, akan tetapi ini akan mempermudah dalam menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita coba lagi untuk operasi penjumlahan. Sengaja Ibu ulang karena yang kemarin itu masih ada beberapa anak yang masih belum paham betul tentang penjumlahan dan pengurangan untuk bilangan bulat. Rata-rata masih bingung positif dan negatifnya. Oke, yang pertama, contoh soal yang pertama, 32 ditambah dalam kurung negatif 50 sama dengan berapa? Maka penyelesaiannya adalah kita buka kurungnya, kemudian apabila dibuka kurung itu ada tanda positif dan negatif yang berdekatan. Ya, apabila ada tanda positif dan negatif yang berdekatan atau berjejer, maka yang diambil adalah negatifnya. Positifnya dibuang atau dihapus. Jadi 32 dikurangi 50 atau 32 minus 50 sama dengan cara menghitungnya. Kenapa bisa ketemu negatif 18? Ibaratkan dengan hutang dan harta. 32 itu bilangan positif, maka itu adalah harta kalian. Kemudian 50 itu adalah bilangan negatif, minus 50, maka itu ibaratkan hutang kalian. Kalian punya harta 32, sementara hutang kalian 50. Maka yang 32 itu harus dipakai untuk menutupi hutang. Akan tetapi apabila dipakai semua 32, hutang kalian masih sisa, yaitu 18. Nah, karena 18 ini dalam bentuk hutang, sisa hutang, maka diberi tanda negatif. Begitu ya. Sebenarnya konsep yang sebenarnya adalah dicari selisihnya. Ya, antara 32 dengan 50 itu selisihnya berapa? Selisihnya 18. Terus 18 itu bilangan negatif. Kenapa? Karena negatif 50-nya itu lebih besar, maka tanda yang tanda pada hasil adalah tanda negatif karena 50-nya itu lebih besar daripada 32. Negatifnya lebih besar daripada positif. Berikutnya contoh yang kedua. Negatif 41 ditambah 22 sama dengan, nah ini lebih mudah sebenarnya dari yang di atas. Negatif 41 ibaratkan dengan hutang dan harta. Kita punya hutang 41, kemudian dibayar 22. Karena 22 itu harta kalian, harta kita ya. Jadi punya hutang 41, kemudian baru membayar 22. Maka sisanya dalam bentuk hutang. Sisa hutangnya 19. Jadi hasilnya negatif 19. Dicari selisihnya. 41 dengan 22 selisihnya 19.
Nah, 19 ini positif apa negatif? Tergantung. Bilangan yang besar itu bilangan yang positif atau negatif? Iya, bilangan yang besar itu 41. 41 itu negatif, maka hasilnya negatif. Seperti itu. Berikutnya masih penjumlahan. Negatif 25 ditambah dalam kurung negatif 20 sama dengan caranya sama apabila kurungnya dibuka ada tanda positif dan negatif yang berdekatan, maka diambil negatifnya, positifnya dibuang. Jadi negatif 25 minus 20 sama dengan kita punya hutang 25 ditambah utang lagi 20 ya. Kita punya hutang 25, ngutang lagi 20, maka hutang kita secara otomatis akan bertambah, yaitu ya ditambah 25 ditambah 25 ditambah 20 hasilnya 45 dalam bentuk hutang, maka ada tanda negatifnya, negatif 45 atau minus 45, seperti itu ya. Berikutnya tentang pengurangan. Contoh, 43 dikurang 50 sama dengan berapa? Nah, kita 43 ini positif, 50-nya minus artinya negatif. Maka kita punya harta 43, sementara kita punya hutang 50. Berarti yang 43 harta kita dipakai untuk membayar hutang. Tetapi dipakai semua juga masih kurang karena hutangnya lebih banyak. Maka sisa hutang kita adalah 7, yaitu hutang 50 baru dibayar 43, maka sisa hutangnya 7. Karena 7 ini dalam bentuk hutang, maka ada tanda negatifnya atau tanda minusnya. Jadi 43 dikurangi 50 sama dengan negatif 7. Berikutnya negatif 32 minus 20 atau dikurang 20 sama dengan berapa? Nah, ini seperti yang tadi ya, yang penjumlahan tipe ketiga. Negatif 32 artinya kita punya utang 32. Ngutang lagi 20. Jadi hutang kita bertambah banyak. Jadi negatif 52. Hutangnya ditambah. Oke, yang ketiga, negatif 48 minus dalam kurung negatif 27 sama dengan. Nah, kalau seperti ini, apabila kurungnya dibuka ada tanda negatif yang berdekatan. Apabila ada tanda negatif berdekatan, maka akan berubah menjadi positif. Jadi negatif 45 ditambah 27 sama dengan, nah kita punya hutang 45, punya hartanya 27. Berarti 27 itu kita pakai untuk membayar hutang kita yang 48. Berarti sisa hutang kita 21. Karena 21 dalam bentuk hutang, maka diberi tanda negatif. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Berikutnya dua operasi. Kalau tadi satu operasi, sekarang dua operasi. Negatif 8 ditambah dalam kurung negatif 6 dikurang 10 sama dengan, sama apabila kurung dibuka ada tanda positif dan negatif yang berdekatan, maka negatifnya yang dipakai, positifnya hilang. Jadi negatif 8 dikurang 6 dikurang 10 sama dengan, nah ini berarti hutang semua karena negatif semua. Jadi negatif 8 dikurang 6 artinya kita punya hutang 8 terus ngutang lagi 6. Jadi hutang kita ada 14, negatif 14. Kemudian ngutang lagi 10, maka hutang kita menjadi 24. Jadi hasilnya negatif 24. Berikutnya 21 ditambah dalam kurung negatif 11 ditambah 5 sama dengan 21 dikurang
11. Karena positif dan negatif itu berdekatan, maka positifnya itu menjadi hilang ya. Jadi 21 dikurangi 11 ditambah 5 sama dengan 21 dikurang 11, 10. Kemudian ditambah 5 sama dengan 15. Berikutnya contoh yang ketiga, 30 dikurang dalam kurung negatif 12 dikurang 10 sama dengan, di situ ada tanda negatif berdekatan, maka berubah menjadi positif, yaitu 30 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan 30 ditambah 12, 42 dikurang 10 sama dengan 32. Kita punya harta 42, punya hutang 10, maka harta kita tinggal 32. Seperti itu. Berikutnya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam bentuk soal cerita. Contoh, diketahui suhu di puncak Jayawijaya negatif 10 derajat Celcius, sedangkan suhu di kota Mekah 38 derajat Celcius. Hitunglah selisih suhu kedua tempat tersebut. Caranya, suhu di puncak Jayawijaya negatif 10 derajat Celcius. Sedangkan suhu di Mekah 38 derajat Celcius. Cara mencari selisihnya adalah bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Ingat, untuk mencari selisih, bilangan yang besar dikurang bilangan yang kecil. Maka yang besar 38 dikurang negatif 10. Nah, apabila bentuknya seperti ini, ada tanda negatif yang berdekatan berubah menjadi positif. Artinya 38 ditambah 10 sama dengan 48. Jadi selisih suhu kedua tempat tersebut adalah 48 derajat Celcius. Berikutnya soal cerita yang kedua. Ini ada di LKS Matematika. Paman Nurung seorang peternak ayam. Ia memelihara 650 ekor ayam potong dan 135 ekor ayam kampung. Akibat terjangkit flu burung, 65 ayam potong dan 45 ayam kampungnya mati. Berapa selisih ayam potong dan ayam kampung yang mati? Cara menjawabnya mudah ya. Ayam potong yang mati ada berapa? 65 ekor. Ayam kampung yang mati ada berapa? 45 ekor. Selisihnya bilangan yang besar dikurang bilangan yang kecil. 65 dikurangi 45 sama dengan 20. Jadi selisih ayam kampung dan ayam potong yang mati ada 20 ekor. Mudah ya. Nah, sekarang tugas untuk hari ini latihan soal dalam bentuk soal cerita. Kerjakan di buku tugas, kemudian mengerjakannya dengan menggunakan ballpoint agar lebih mudah dibaca apabila dikirim melalui foto ya. Silahkan dikerjakan untuk 4 soal ini, insya Allah mudah dan usahakan betul semua ya, karena ini soalnya sangat mudah. Pelajari baik-baik videonya supaya kalian lebih mudah untuk mengerjakan soal ini. Oke, terima kasih untuk hari ini matematika penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Insya Allah apabila kali ini tuntas semua, besok kita lanjutkan untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tetap semangat dan tetap senang dan asyik untuk belajar matematika. Selalu mencoba dan terus mencoba agar kita terbiasa untuk menghitung matematika. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.